Ya Romo. Ya. Ketika selamat malam, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam alaikum bisa selamat siang. Alhamdulillah. Setelah malam nggak datang, kira-kira berapa bulan ini? Ada 3 bulan? Lebih ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Ada Ibu Vivi, ada anak saya yang ganteng Pak Tumis. Katakan dengan kita sekarang. Ya, sebelum kita memulai kita berdoa dulu. Mas Antoni doa untuk bahasa sedikit dari Allah. Mari kita berdoa di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini melalui hamba-Mu Romo Yohanes yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan pada waktu ini pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kiranya boleh menolong setiap kami umat-Mu dalam pertumbuhan iman kami, menjadi siraman rohani yang segar bagi jiwa kami. Tuhan tolonglah berikan hikmat dan berikan anugerah-Mu bagi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan keajaran dan kebenaran firman-Mu kepada kami, dan tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukan apa yang diajarkan dengan baik, sehingga kami juga Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu pengajaran ini dalam tangan pengasihan-Mu melalui doa-doa dari para Bapa dan Ibu Suci. Ya Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Saudara, ada orang mengatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Kira-kira betul kan? Di dalam persepsi ortodoks, orang yang dibaptis pasti selamat. Kira-kira gimana? Kalau ada pandangan seperti ini, pasti selamat orang dibaptis? Hah? Pasti selamat kan? Pasti. Hah? Pasti. Para bapak gereja tidak pernah mengatakan bahwa secara prinsip kita diselamatkan. Tetapi kita kan sedang dalam perjalanan. Kapan kita jatuh, ya kan? Kita marah, kita benci sama orang. Apakah sikap seperti ini bisa menyelamatkan kita? Padahal untuk keselamatan itu adalah berbicara tentang penyatu tunggalan kita dengan siapa? Dengan Allah. Nah, kalau kita itu berbuat dosa, membuli orang, memfitnah orang, atau tidak senang dengan orang, apakah kita bisa menyatu dengan Sang Suci, Sang Sempurna, Sang Kudus? Tidak. Makanya kita katakan bahwa baptisan itu memang menyelamatkan, tetapi jangan berpikir bahwa ketika kita dibaptis pasti selamat. Tidak. Makanya Yohanes Kristus pernah mengatakan seperti ini di dalam Mendaki Ketinggian, pernah mengatakan demikian. Coba saya baca ya. Mengatakan demikian. Dari semua makhluk ciptaan yang rasional diberkati dengan martabat kehendak bebas. Beberapa adalah sahabat Allah, beberapa adalah hamba-hamba yang sejati, beberapa adalah hamba yang tidak berguna, beberapa sepenuhnya terasing, dan ada beberapa untuk semua kelemahan mereka mengambil sikap menentang Dia. Ya, katakan tentu saja pertanyaan yang seperti ini dimunculkan oleh Yohanes sang Panggang yang mengatakan bahwa aku yang mana? Kita tahu bahwa tidak semua orang yang dibaptis berhasil masuk surga. Tidak semua orang yang dibaptis berhasil masuk ke surga. Berarti kan demikian, ini adalah berbicara tentang kalbu. Ketika kita dibaptis,
kita menjadi hamba atau menjadi musuh Allah. Jadi sini adalah kehendak bebas yang menentukan kita. Maka dikatakan demikian, semua makhluk ciptaan diberkati dengan martabat kehendak bebas. Beberapa adalah sahabat Allah, tetapi beberapa tidak. Ya kan? Yang dimaksud sahabat Allah apa? Dia mendekatkan diri dengan Allah melalui apa? Melalui laku suci. Jadi jangan pernah kita berpikir wong ortodok mesti selamat preketek itu. Harus ada laku suci di dalam kehidupan kita. Makanya kan life is struggling, selalu berjuang di dalam kesucian. Makanya ada kata-kata telah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Lah kita sedang dalam posisi sedang. Secara prinsip ketika kita dibaptis, yes, will be saved. Kita akan diselamatkan. Telah diselamatkan, akan diselamatkan, sedang diselamatkan. Kan seperti itu. Lah ini pada waktu dalam posisi sedang sekarang ini, kita menjadi sahabat atau menjadi musuh. Kalau menjadi sahabat, kita tentu saja selalu menggalang hubungan baik dengan Allah melalui laku suci. Kalau kita menjadi musuh, ya sudah seperti itu. Otot-otot, tapi otaknya busuk, hatinya kotor. Apa bisa menyambut Allah? Ya kan? Maka dikatakan seperti itu. Tidak semua orang yang masuk melalui pintu sempit dengan teguh berjalan di jalan yang sempit. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Ayo dibaca. Ini Mas. Ini. Gimana orang ortodok gak bawa Alkitab gimana? Matius 7 ya, ayat 13 dan 14. Ya. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Iya. Jadi untuk masuk di dalam kerajaan Allah, apa dikatakan sebagai cara manunggal dengan Allah, itu tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi dikatakan bak kita melalui pintu yang sempit. Makanya dikatakan untuk mengikut Kristus itu apa? Dikatakan harus dapat mengakal diri. Nah ini dikatakan sebagai pintu yang sempit. Nah, makanya ada istilah Jawa jerbasuki mawopeo, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan ketenangan hidup, ada kos yang harus kita lakukan apa? Menyangkal diri. Nah, di dalam benak, di dalam kalbu kita ini kan yang ada kemarahan, yang ada kebencian, yang ada keegoisan, yang ada bangunannya sendiri dan merasa dari orang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa musuh yang terbesar dari seseorang itu bukan setan, bukan tetangga kita atau teman kita, siapa? Diri kita sendiri. Makanya dalam Pilokale dikatakan bahwa kita ini seperti perang kembang. Artinya bahwa ketika kita masuk di dalam kalbu yang terdalam,
yang kita dapati apa? Hutan lebat, gelap gulita, di sana banyak raksasa dan raksesi mencoba untuk memerangi kita. Nah, kita bisa menang atau tidak? Tergantung pada senjata kita, tergantung pada kekuatan kita, tergantung pada kesaktian kita. Kekuatan, kesaktian itu kita dapat jika kita menyatu tunggal dengan sang sakti. Siapa? Allah. Melalui apa? Melalui sakramen. Di mana? Di dalam gereja. Dan melalui inilah, maka kita ini akan bisa menyata diri. Karena itu adalah berkaitan dengan tempurnya kita, dengan apa yang ada di dalam kalbu ini. Nah, kalau kita sudah dapat memerangi apa yang ada di dalam kalbu, yaitu kejahatan, keegoisan, kemarahan, ya, membenci, iri, justifikasi diri, baru kita bisa masuk ke dalam apa? Salib. Nah, salib itu apa sih? Identik dengan apa? Dengan dibully, ya kan? Dengan disiksa, dengan difitnah, dengan disalahkan, ya, dengan direndahkan. Lah, kalau kita belum bisa mengalahkan diri, ketika kita direndahkan, kita lebih merendahkan orang itu. Ketika kita dimarahi, kita lebih memarahi orang itu. Ketika kita benci, kita lebih membenci atau bahkan membunuh. Karena apa? Karena kita belum bisa berdamai di dalam kalbu, di dalam kehidupan kita, sehingga kita membalas. Dan kita tidak bisa mengatakan seperti halnya Stefanus atau Yesus, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Kita tidak bisa mengatakan. Karena apa? Karena kita belum damai. Ya, tetapi kalau kita sudah damai dengan kalbu, kita bisa mengatakan seperti halnya apa yang dikatakan oleh Yesus dan ditiru oleh Stefanus. Ya kan? Lah, baru mengikut Kristus. Berarti kalau demikian, untuk mengikut Kristus itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa baptisan memang secara prinsip menyelamatkan, tetapi jangan kita leha-leha, relax. We have to strive to get that salvation in our life. Jadi kita tidak bisa relax aja, enggak. Ada laku yang perlu dikatakan. Maka dikatakan di sini bahwa baptisan itu tidak menjamin. Dikatakan oleh Timotius, katakan di sini, baptisan bukanlah jaminan bahwa kita akan naik ke surga. Ya kan? Bukan jaminan bahwa kita naik ke surga. Kalau kita tidak komit setelah kita ini dibaptis. Komitnya apa? Meniru, menapak tilas apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup ini. Jadi kalau demikian kita tidak bisa leha-leha setelah dibaptis. Katakan demikian, ya. Awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Awalnya apa? Dibaptis kan? Tapi tidak menjamin akhir yang baik. Kalau setelah dibaptis, moral kita masih bejat, pikiran kita masih gelap, orientasi kita masih uang. Loh, ini loh, Romo, wong Kristen gak boleh kaya. Siapa bilang? We can rich man, to be rich. But, kata-kata but, jangan jadikan orientasi. Ya, nah kalau sudah menjadi orientasi itu kita terikat
dengan benda, pada benda ini sifatnya maya dan tidak bisa kita bawa ketika kita menghadap pada Sang Khalik. Ditinggalkan. Yang kita bawa mori berapa meter itu kan? Makanya Basri mengatakan, mana cantikmu, mana gagahmu, mana perkasamu, kalau sudah disebut. Makanya sebenarnya seseorang itu jangan sombong ketika diberi kekuasaan. Jangan sombong ketika kita banyak uang. Jangan sombong dan meremehkan orang kalau kita diberikan kelimpahan. Di dalam gereja selalu menyatakan, Mas Andre, kematian. Itu yang harus kita ingat. Kematian, itu yang kita ingat. Artinya dengan mengingat kematian di dalam kalbu kita, kita hati-hati bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap hidup selama ada di jagat ini. Nah, kalau sudah mati, apakah bisa diubah nasibnya? Enggak. Ya kan? Karena selamat dan tidaknya kita tergantung pada bagaimana kita hidup di jagat ini. Kalau kita jahat, ya jangan pernah berharap kita hidup damai dengan alam. Jangan pernah berharap kita masuk ke Petrus, jangan pernah berharap. Ya, tetapi makanya dikatakan bahwa dia tidak takut lagi. Kalau Bapak itu dekat, tapi apa? Yang ditakut berbuat dosa. Nah, dosa itu mata-mata. Kikir itu dosa nggak? Dosa. Saya tanya, Pak Pipi, kikir itu dosa nggak? Mengapa kikir dosa? Di dalam Alkitab tidak dikatakan kikir adalah dosa, tidak dikatakan. Kikir itu berarti mampu. Pelit itu ya kamu ya. Tidak mau berbagi ya, pelit ya, cenderung di atas yang pelit. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak bisa melihat. Padahal untuk melihat sifat seperti itu, melihatnya adalah Tritunggal. Ya. Nah, di dalam Tritunggal atau Allah yang bersifat Trinitarian itu kan ada Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Bapa tinggal di dalam anak, Roh tinggal di dalam anak, anak tinggal di dalam Bapa, Roh tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal dalam Roh, anak tinggal dalam. Itu tinggal meninggali, dia mendiami dalam Roh, itu terjadi dari kekal sampai kekal. Berarti kalau seperti itu ada keharmonisan, ada kasih, ada kepedulian satu sama lain di dalam Tritunggal ini. Nah, kalau padahal kita adalah gambar Allah, berarti kita harus mampu merefleksikan hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat Trinitarian. Nah, ketika kita tidak mengaprit pada orang, kita memisahkan diri dengan orang enggak? Ya kan? Berarti apa? Dosa. Artinya bahwa kita tidak memenuhi panggilan atau mandat yang Allah berikan di dalam hidup ini. Makanya kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang berekstasi, seperti yang saya tulis, Kristus sebagai fondasi keselamatan. Kehidupan yang berekstasi, bahwa Allah itu keluar dari dalam dirinya sendiri menuju pada dirinya sendiri yang berada dalam Roh. Allah keluar dari dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Siapa yang dimaksud? Allah itu Bapa menuju pada siapa? Pada anak di dalam Roh. Makanya kasih Allah yang diberikan pada anak dikembalikan oleh anak kepada Bapa di dalam Roh. Lah, manusia juga gitu. Manusia itu selalu berekstasi.
keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manusia yang lain. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Makanya orang membenci itu dosa, orang kikir itu dosa, orang tidak peduli itu dosa. Karena landasannya Tritunggal. Nah, kalau kita seperti itu, berarti kita menyangkal keberadaan kita sendiri sebagai gambar Allah. Nah, kalau kita menyangkal keberadaan kita sebagai gambar Allah yang diwujudkan dengan sifat-sifat jelek seperti itu, berarti kita memisahkan diri sama siapa? Dari Allah. Logika kan? Nah, padahal Allah itu hidup, bisa berarti mati. Allah itu suci, bisa berarti bobrok. Allah itu sempurna, bisa berarti kejahatan. Makanya kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Ada orang mengatakan, saya setia sama Tuhan, praktek. Dengan yang nampak aja nggak bisa, bagaimana dengan yang tidak nampak? Ukurannya untuk cinta pada Allah itu yang nampak, yaitu manusia. Oke? Jadi makanya kalau dikatakan di dalam kita ini ngomong perpuluhan, saya nggak berbicara perpuluhan, saya bicara dan jangankan perpuluhan, mati itu diberikan kalau orang mau Tuhan. Ya kan? Makanya orang rokok itu mati, dibunuh orang, dia orang yang tidak suka dengan Tuhan, dia mengatakan, we are the people of God, we are the church, better we die than deny Christ. Lebih baik mati daripada menyangkal Kristus. Karena apa? Kematian karena kebenaran itu membawa dampak yang positif, hidup bersama-sama dengan Kristus. Makanya orang Kristen kalau takut mati berarti there is something wrong in their heart. Ya kan? There is something wrong in their heart. It's not pure. Ya, it's not pure. But corrupt. Ya. Nah ini harus kita mengerti bahwa mengapa sih kita tidak berbicara hanya teologi, but forget the heart. Jangan lupa teologi harus diimplementasikan di mana? Di dalam hidup melalui apa? Melalui kalbu. Nah, kalbu ini loh yang akan menjawab, bukan baptisan. Kalbu yang suci, kalbu yang setia, kalbu yang diisi dengan hal-hal surgawi itu yang menjamin kita masuk surga. Nah, surga apa tempat? Katanya, surga itu tempat enggak? Bukan. Ya, lalu tempat bukan surga. Tempat seperti yang dibayangkan duniawi, tidak itu kita menyatu dengan sang terang. Surga itu penyatu tuh enggak kan? Ya, dengan siapa? Dengan Allah melalui siapa? Kristus. Nah, makanya kalau orang berbicara surga seperti gedung mewah, kerajaan mewah, that is wrong way, wrong thinking. Karena surga itu adalah berbicara sesuatu yang tidak pernah kita gambarkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita imajinasikan. Sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di jagat ini. Dan itu menjadi surprise when we came in that place. Ya kan? Nah, kita katakan seperti itu. Kita lihat, ya. Memang bahaya selalu ada tujuan agar kita menjadi hamba yang tidak berguna, yang menganggap diri kita layak menerima kalbu baptisan. Ya, jadi jangan bangga.
I have been baptized by that priest. Jangan pernah seperti itu. Dibaptis, dijalankan laku suci. Kadang-kadang kan orang dibaptis kan ada, udah saya diselamatkan saja di ortodok kok. Ajarannya benar, this teaching is true, right? But you never follow the step that God described to us. Ya kan? Kita harus mengikuti keinginan Allah untuk kita melakukannya. Ya kan? Terus katakan demikian. Ya? Tetapi sama sekali tidak memelihara perjanjian kita dengan Dia. Jadi setelah dibaptis harus mengikuti step by step the command of God for our life. Maka Tuhan, aku tidak kenal kamu. Dapat dilihat di dalam Matius 7 ayat 22 ya. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba dilihat. Kalau orang berbangga, saya sudah dapat melakukan mujizat, saya dapat karunia nubuatan, saya dapat macam-macam. I do not know you. Ya kan? Berarti apa? Kembali kepada hati dan tidak boleh arogan, tetapi humble all the time, just like reflect the characteristic of God in our life. Ya kan? Jadi kita tidak boleh bangga. Maka tulisan John ke-5 luar biasa di sini. Ya. Lalu katakan, karena itu kita harus memperhatikan. Karena itu kita harus memperhatikan dengan serius arah dan fokus hidup kita. Makanya kumpulkanlah harta di surga, ingat dan karena tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa mencuri. Jadi fokus hidup kita supaya dapat sebagai jaminan ketika roh meninggalkan tubuh, kesucian. Ya, bukan apa? Kesucian lakumu, hatimu, nusmu. Nah ini yang akan menjamin kita masuk di. Nah itu dikatakan sebagai apa? Ini kaya hati. Ya? Kalau orang kaya hati duit, kalau nggak duit, sugih kalau nggak sugih. Seperti halnya Paulus dan Suci kan mengatakan, aku jauh tapi aku dekat, terpecah-pecah namun tidak terpisah-pisah. Ini kata-kata di dalam ortodok itu selalu paradok. Kehidupan monarkos itu kan jauh ya dari umat, seakan-akan terpisah, tetapi tidak jauh, dekat dan masuk di dalam diri umat melalui apa? Doanya. Melalui doanya. Jadi semua yang ada di dalam gereja itu sebagai refleksi pantul apa yang ada di dalam Tritunggal Maha Kudus. Berbeda, tetapi bukan terpisah. Berbeda di dalam keharmonisan kasih. Makanya kalau ada Roma yang seperti ini, we have to think about the characteristic of the Holy Trinity. Nah inilah perlunya kita mengerti teologi
Supaya apa? Supaya langkah kita, pikiran kita, kehendak kita ini loh pantulkan Tritunggal di dalam hidup kita. Ya kita belum mengerti Tritunggal ngomong macam-macam. Seperti dalil kan, Tritunggal Bapa, Putra, dan tapi ubah ini loh, nggak pernah diubah-ubah. Akhirnya nggak ngerti, diubah ini. Terus katakan, ya, tidak setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, seperti yang katakan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi apa? Melakukan kehendak Bapakku. Ya kan? Berarti apa? Di situ ada ketaatan. Nah, kalau sudah ketaatan, berarti kita tidak sombong. Sombong itu tidak taat. Ya kan? Karena Allah tidak menghendaki kita sombong. Ya kan? Kikir itu tidak taat loh. Karena apa? Allah tidak menghendaki kita kikir. Ya kan? Jadi ketaatan ini sebenarnya adalah berbicara untuk merontokkan kejahatan yang ada di dalam kalbu kita. Everything. You have to destroy that corruption in our heart. Kompleks itu, ya, kompleks. Nah, kita tidak bisa hanya berbicara tentang doktrin without thinking about spiritual thing in our heart and reflect in our life every day. Ya kan? Jadi masalahnya. Terus katakan, ya. Tetapi bagaimana kita bisa naik ke Tuhan? Bagaimana kita bisa mulai? Ini adalah anak tangga satu. Jadi ada apa? Pergumulan di dalam kalbu. Terus yang kedua dikatakan, menurut Yohanes Klimakos, untuk memulai perjalanan menuju surga kita harus dengan sengaja meninggalkan dunia ini sebagai minat dan perhatian utama. Jadi kita harus berhenti untuk berorientasi dengan jagat, karena ini sifatnya maya. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya, nanti kalau kita dipanggil, ini tidak kita bawa. Yang kita bawa kok mori. Berapa meter sih? Yang cantik sudah tidak cantik lagi, yang ganteng tidak ganteng lagi, yang sombong tidak sombong lagi. Yang ada adalah pucat di dalam tubuhnya. Yang ada adalah ketidakberdayaan di dalam keberadaannya. Artinya apa? Artinya ketika orang mati tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada. Lah orang sekarang sombong, wah aku cantik, aku ganteng, itu kan sombong. Tetapi ketika roh meninggalkan tubuh, gak ada seperti itu. Ya, terus katakan demikian. Penarikan diri kita dari dunia adalah kebencian. Penarikan kita dari dunia adalah kebencian dan rela terhadap semua di berbagai secara materi. Yang dihargai secara materi, penolakan terhadap alam demi apa yang ada di atas alam. Ya Pak. Jadi kan kemudian kehidupan orang Kristen supaya selamat, jangan money oriented, tetapi soul oriented in our heart. Nah sekarang kan
Gimana kalau gereja-gereja money oriented menurut tangga ini? Diselamatkan enggak? Enggak. Ya kan? Makanya teologi, kalau teologi materi sudah tipuan setan. Ingat pada waktu Yesus digoda oleh setan. Segala sesuatu ini akan kuberikan kepadamu. Tapi one thing you have to do, you have to worship me. Dikatakan nyahlah kamu iblis, hanya pada Allah lah engkau harus berbakti. Jadi materi itu yang menyediakan siapa? Setan. Ya kan? Terus pertanyaannya, Romo, apakah orang Kristen tidak boleh sugih? Siapa yang bilang tidak boleh sugih? Kalau bisa bergendut banyak uang, ya kan? Banyak uang, anokrowati kata gitu, pewayangan kan? Tapi betul-betul banyak. Terus gimana? Ya ditenggelamkan dalam ranah sakramen. Kita bukan dikuasai oleh materi, tetapi kita bisa menguasai materi. Lah kalau kita bisa menguasai, uang itu sangat berharga untuk perkembangan misi, ya kan? Untuk sosial, untuk membangun sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu tidak kita masukkan di dalam ranah sakramen, bisa membunuh orang, mengeksploitasi orang, memperbudak orang, dan lain sebagainya. Jadi kalau demikian letaknya bukan pada uang itu, tetapi pada kalbu orang. Ya kan? Kalbu itu jahat loh. Kalau kita tidak obat, ya kan? I can get everything whatever I want. I have money. I have everything. Ya kan gitu kan? Jadi hati-hati. Coba dari sini ada yang tanya sebelum ngomong teruskan. Ibu Bibi, monggo. Yang apa ya katakan? Hati manusia apa yang dikuasai uang itu? Yang keras Bu, karena terlihat saya agak kisruh. Itu loh Romo, ayat yang mengatakan hati manusia yang dikuasai oleh di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Ya itu. Artinya apa? Artinya apa? Kita money oriented. Nah kalau kita ini money oriented, ya pikirannya di situ terus. Ya kan? Sama seperti kita berjalan ke surga menuju pada jalan yang lebar, ya suman-suman gak masuk. Itu. Makanya dikatakan carilah harta di surga yang dan karena tidak bisa merusaknya dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya apa? Artinya we have to struggle every day to get that salvation, the heavenly thing that we need to get it. Ya kan? Hanya hal-hal yang surgawi yang perlu kita dapatkan. Makanya kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah ini supaya merefleksikan Allah, sehingga cara berpikir rohani, berkehendak rohani, berbuat rohani, cara pandang juga rohani. Kalau orang tidak rohani, berarti sudah melenceng dan menyangkali dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Oke? Jelas? Ada lagi? Jadi kan demikian, kita tidak bisa hanya doktrin and doktrin, tetapi tabu. You have to take care in order to be able to follow.
the command of God and guide us to the holiness of God. Kan gitu kan? Nah, makanya kita bisa berdoa kepada Allah untuk meminta apapun juga toh Romo. Boleh. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi ingat, tidak semua doa itu dijawab. Nah kalau misalkan kita nih lagi misalnya ya banyak kita lagi butuh uang apa misalnya untuk biar sekolah atau apa gitu Romo. Ingat Allah itu tidak bank. Iya. tapi saya sering melakukan itu, tapi ternyata dijawab kok Romo. Nah, kadang-kadang ya, untuk menguji ketaatan dan kemurnian kalau begitu. Iya, benar Romo. Kadang-kadang kalau kita langsung dijawab, kita sembrono. Iya, benar. Tidak ada struggling. Makanya kan ada orang kepingin Honda. Dalam nama Yesus Kristus ini menjadi milikku. Karena Allah itu bicara tentang hal-hal seperti itu. Allah itu bicaranya lebih pada Allah. Karena ini yang dipakai sebagai jaminan kita masuk surga atau penyatu tunggal. Lah inilah pelurunya Allah dikatakan sebagai dukun. Ya kan? Jaluk saiki dikai saiki. Lah kok nyimut. Enggak gitu. Oke? Ada lagi? Kita nggak bicara dogma, kita bicara mengenai implementasi kalkul. Dogma sudah sering kita bicara. Ada lagi? Ini yang praktis-praktis saja. Kalau ini kadang dalam hati itu ada pertentangan tuh Romo, untuk melakukan firman Tuhan sama untuk ya. Coba dibaca di dalam Roma 2:14. Roma 2:14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya kan? Ada Taurat di dalam daging. Nah, Taurat di dalam daging ini saling menuduh di dalam dirinya. Ketika kita berbuat jahat, anakku, Monica, mengapa kamu melakukan itu? Itu tidak baik kan? Itu ada di dada, ya kan? Kamu telah bohong, kamu telah melakukan sesuatu yang seperti itu di dada. Nah itu dikatakan sebagai Taurat di dalam daging. Itu suara kita atau Roh Kudus? Itu Taurat, hukum. Nempel. Oh. Jadi walaupun kita ini taruhlah hidup di hutan belantara yang tidak pernah melihat tulisan di dadanya tahu. Kalau membunuh itu salah, kalau berzina itu salah, kalau mencuri itu salah, kalau berbohong itu Taurat di dalam dada. Nah, pengadilan Allah nanti adalah berdasar apa yang ada di dalam dada kita itu. Kalau orang tidak mengerti Injil, ngerti? Makanya kalau orang mengatakan gak kenal Kristus, gak selamat, who are you? Siapa kamu? Karena everything is decision of God. Keputusan Allah. Nah ini kadang-kadang orang berlari seakan-akan melebihi Allah itu. Gimana itu terus? Ya, jelas tuh. Ada lagi? Romo. Ya, sini loh anakku. Oh iya, enak. Biasa. My ear is not good to hear. Besok Monik ini Senin rencananya mau apa? Ikut eyangnya. Apa? Ikut eyangnya nemenin ke Jogja. Apa? Nah, hal ini saya hanya melihat dari sisi ya apa ya, menyenangkan eyangnya.
karena kebetulan kan Moni libur. Nah, ayahnya besok sering ke Jogja karena diajak kakak saya untuk Natalan di Jogja. Nah, hal ini kan pasti Moni akan menghadapi situasi keadaan besok hari Natal. Saya bilang, jika kamu diajak ke gereja, soalnya kamu nggak mungkin ditinggal di rumah sendirian. Nggak apa-apa, kamu ikut tapi tidak melakukan dalam ibadah. Tapi habis itu kamu kan minta kapuro sama pengakuan dosa gitu. Karena itu konteks kamu hanya untuk sebenarnya kalau kita melihat di dalam kehidupan Protestan kan kehidupan kita katakan sebagai refleksi pastor dari Tritunggal kan. Ya. Artinya makhluk yang berbagi. Jadi dikatakan juga sebagai makhluk sosial. Menyesuaikan tidak berarti kompromi. Ya. Itu kan kerukunan. Ya. Ya datang aja, tetapi tidak mengikuti apa yang dia miliki karena sudah akidah. ya dasar awalnya karena ingin nemenin Neanya. Ya. Ya kan ngajar supaya ya mungkin ngajar karena mungkin dia libur kan. Satu sisi lain Moni kayaknya ini, tapi kan mesti ada keadaan ke depannya karena beberapa hari kan ada Natal nih, pasti otomatis nggak mungkin Moni ditinggal di rumah sendiri di sana di Jogja. Mesti diajak ke gereja. Nah, saya bilang nggak apa-apa kamu ikut, tapi kamu lihat Bisa ikut, bisa, tetapi tidak masuk gitu loh. Seperti Romo di masuk gimana maksudnya kamu? Di luar gitu. bukan dalam masuk mengikuti Oh, apa iya. yang terdalam di dalam Terdalam. iya. Jadi hanya doa sendiri realisasi. Iya, sama dengan ya kita masuk kita apa ya? Seperti Romo diundang nanti besok. Ya, betul. Ada niatan, karena kamu perdana mengatakan niatan. Your wish, niatan Iya. kamu. Ngerti? Nah niatan nggak kesana kok, no problem kok. Iya. Ya, just do it. Monica, just do it whatever you want to do it. Ya, Ya, but you have paham, Romo. keep the principle of your faith. Okay? Ngerti? You able to speak English, right? Try to speak English. Artinya apa Romo? Saya Rahasia. Oke? Iya. Jadi dari sini ya, udah? Nggak ada yang tanya? I have another question. Ya. Apa tuh? Bahasa Inggris kafe lu. On Revelation chapter 20 verse 12, Baca. it say, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Nah, my question is, what is semua kitab, Romo? Memang apa kau katakan kita seperti ini? Ya tidak. Ya kan tidak buku. Oh di sana tuh everything is different from us. Ya kan? Everything is different from us. I don't know what kind of books. Yang jelas itu adalah masalah kalbum. Itu masalah kalbum. Dibuka apa yang ada di dalam kalbum. Kamu perlu pernah pacaran mengkhianati suatu misal. Ayo, ya kan? Dikhianati. Oh, ini penjelasan. Lah, Tapi sudah papa memaafkan. berbohong dan lain sebagainya. Lah, ini kan dibuka. Tidak ada yang tersembunyi dan semua dibeber di sana. Meskipun sudah minta pengampunan dosa, Romo. Meskipun sudah pengakuan dosa, Romo. Pengakuan dosa. Ya bisa, tapi tiap minggu ada pengakuan dosa kan, makanya ada sarana-sarana seperti itu. Tujuannya adalah ketika kamu menghadap setan kan di sini. Lah setan kan di belakang kamu. Mas ganteng, kamu dulu gini-gini. Enggak. Nah, kalau kita pengakuan dosa, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Oh. Gak bisa dituduh. Makanya pengakuan dosa itu perlu supaya apa? Dihapus dan setan tidak bisa membaca apa yang ada di dalam yang kita lakukan.
Makanya pengakuan dosa itu need for your life. Jadi di Brader itu konteksnya bagi yang belum di pengakuan dosa itu loh. Iya. Kalau yang sudah nggak akan dimunculkan. Nggak bisa. Makanya dikatakan para imam kan mengatakan seperti ini. Apa? Jangan melakukan hal yang sama. Jadi harus kita akui. Cari dosa-dosa yang lain. Dosa itu nggak bisa dihitung kok. Ketika diingatkan kita ngomong Tuhan. Di monastik kan gitu. Setiap hari, every day, make confession untuk menyucikan kamu. Nah itu yang dibuka itu nanti. Nek gak kaku dosa, kamu dulu pernah mengkhianati, kamu pernah selingkuh, kamu Yang lagi dong. Ngeri. That is no in your heart, not me. Mungkin aku lebih dosa dari kamu gitu kan. Oke, jelas? Ini habis. Oke, udah ya? Iya. Mungkin kita sampai di sini, kita nanti minggu kita ngomong-ngomong supaya Romo kita istirahat, bisa kita ulangi lagi. Iya. Bu Pipi berdoa menutup pertemuan kita. Ya. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus.